Halo semua, perkenalkan nama saya Jasin Kalista Yapin. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang topik penelitian saya yang berjudul efektivitas platform digital sebagai media komunikasi pendidikan. Yang pertama akan kita bahas yaitu ada latar belakang. Latar belakang dari penelitian saya yaitu ada perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong institusi pendidikan untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran berbasis e-learning atau berbasis digital. Implementasi sistem ini masih menghadapi hambatan dari segi penerimaan dan juga penggunaan aktual oleh mahasiswa ataupun dari masyarakat. Pentingnya memahami faktor-faktor psikologis dan lingkungan itu yang mempengaruhi penerimaan dan juga penggunaan teknologi pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk kaji sejauh mana persepsi terhadap kemudahan dan kebermanfaatan platform digital dapat mempengaruhi niat dan juga praktik aktual penggunaannya sebagai media komunikasi pendidikan. Penggunaan teknologi obsession model atau yang biasa disebut TAM sebagai kerangka teori utama untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang identifikasi masalah dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada hambatan penerimaan dan penggunaan platform digital. Hambatan apa saja yang bisa terjadi dalam menggunakan platform digital sebagai media pendidikan. Yang kedua itu ada tingkat penerimaan aplikasi pembelajaran online, karena tidak semua masyarakat itu bisa mengerti dalam menggunakan smartphone ataupun aplikasi. Jadi harus di-training ataupun diberitahu untuk penggunaannya. Yang ketiga ada faktor-faktor penerimaan pembelajaran online di perguruan tinggi. Sudah memasuki faktor perguruan tinggi, pastinya ada faktor-faktor penerimaan apakah harus menggunakan e-learning ataupun harus bertatap muka langsung. Yang terakhir ada tingkat keberhasilan sistem pembelajaran online. Sistem pembelajaran online ini masih terbilang baru di masyarakat ataupun di Indonesia. Jadi harus di training kembali apakah tingkat keberhasilan ini menunjukkan angka yang maksimal ataupun angka yang rendah. Selanjutnya kita akan membahas literatur review. Saya sudah meneliti atau sudah mensurvei 5 jurnal yang sudah saya teliti. Yaitu yang pertama ada jurnal dari Rahmawati dan juga Narsa di tahun 2019. Hasil penelitiannya yaitu ada menunjukkan bahwa persepsi terhadap kemudahan penggunaan e-learning berpengaruh signifikan terhadap niat mahasiswa untuk menggunakan teknologi tersebut. Yang kedua dari Sugiono dan juga Sulaiman di tahun 2024. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perceived usefulness maupun perceived ease of use berpengaruh terhadap sikap pengguna terhadap penggunaan aplikasi. Selanjutnya ada dari Sari dan juga Murdani di tahun 2023. Penelitian ini menemukan bahwa self-efficiency dan juga subjective norm adalah dua faktor eksternal yang sangat signifikan dalam mempengaruhi persepsi terhadap kemudahan dan juga kebermanfaatan sistem. Yang keempat ada Sungkam dan juga Oswan di tahun 2022. Penelitian ini merekomendasikan bahwa untuk meningkatkan efektivitas platform digital, faktor sosial dan juga infrastruktur pendukung harus diperhatikan selain antarmuka teknologi. Jadi harus diperhatikan lagi untuk efektivitas dalam penggunaan platform digital. Yang terakhir ada dari Reviti dan juga Stelios di tahun 2017. Penelitian ini menyarankan untuk mengembangkan sistem dari e-learning yang lebih user-friendly untuk meningkatkan intensi penggunaan. Karena banyak e-learning yang susah sekali untuk digunakan bagi para pengguna baru atau mahasiswa baru untuk menggunakan e-learning ini. Apalagi dalam sekolah-sekolah dulu di SMP SMA itu tidak menggunakan sistem digital seperti ini. Jadi kebanyakan sistem digital seperti ini itu digunakan dari semenjak perguruan tinggi. Jadi harus diajarkan kembali di sistem e-learning ini harus digunakan untuk user friendly. Jadi walaupun para pengguna baru ini baru menggunakannya tetapi sudah bisa dengan lancar menggunakan dan tidak kesulitan. Setelah membahas literatur review sebelumnya, ada beberapa poin yang belum dibahas dari literatur review.
Apa saja sih yang belum dibahas oleh literatur review? Yang pertama itu ada dampak jangka panjang dari penggunaan platform digital. Seperti yang kita tahu, cahaya radiasi yang dipantulkan oleh handphone dan juga komputer itu sangat berpengaruh dengan kehidupan. Bisa merusak mata ataupun wajah. Jadi harus diperhatikan lagi jangka panjang dari penggunaan platform digital. Yang kedua ada isu etika dan juga privasi. Seperti yang kita tahu, privasi kita sempat bocor oleh hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab. Jadi harus diperhatikan lagi apakah privasi kita akan aman dan juga etika-etika dari pengguna itu apakah akan tetap aman atau tidak. Selanjutnya itu ada perbandingan lintas platform dan juga yang terakhir ada faktor demografis dan juga sosioekonomi. Faktor pengaruh ekonomi itu sangat penting karena tidak semua orang atau tidak semua masyarakat bisa menggunakan platform digital dan juga mempunyai faktor-faktor pendukung untuk menggunakan platform digital tersebut. Selanjutnya itu ada celah penelitian. Celah-celah penelitian ini yang kurang dibahas dalam penelitian saya, yaitu ada kurangnya fokus faktor eksternal yang ada di Indonesia, kurangnya mencakup faktor-faktor eksternal yang ada di Indonesia, dan kurang meluas dalam melakukan penelitiannya. Lalu yang kedua ada variasi subjek dan konteks platform di Indonesia. Kurangnya variasi subjek-subjek platform-platform yang ada di Indonesia yang sedang digunakan oleh masyarakat saat ini. Yang selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Di sini kita akan membahas tentang teori-teori apa saja yang saya gunakan dan juga alasan mengapa saya memilih teori ini. Teori yang saya gunakan itu adalah teknologi exception model atau yang biasa disebut oleh TAM. TAM ini adalah suatu kerangka teori yang digunakan secara luas untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan dan penggunaan teknologi oleh individu. Jadi untuk teknologi TAM ini sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian tentang platform digital, apalagi dalam dunia pendidikan, karena kita bisa memprediksi penerimaan dan juga penggunaan teknologi yang digunakan oleh individu. Lalu ada alasan mengapa saya menggunakan teori ini. Yang pertama itu ada relevansi dalam konteks penerimaan teknologi pendidikan. Yang kedua ada fleksibilitas untuk memperluas model, dan juga yang ketiga ada kemampuan untuk mengidentifikasi faktor penerimaan. Yang terakhir itu ada metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Mengapa saya menggunakan pendekatan kuantitatif? Karena pendekatan kuantitatif ini memiliki fokus utama untuk mengumpulkan dan juga menganalisis berdasarkan data. Kuantitatif juga memiliki fokus untuk mengukur serta menguji hubungan antar variabel. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei dan juga kuesioner yang memiliki subjek penelitian yaitu guru dan siswa tentang platform daring yang akan digunakan untuk pendidikan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang efektivitas platform digital sebagai media komunikasi pendidikan yang saya ambil sebagai topik dari penelitian ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.